Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wode Rahmiani dari kelas Pendidikan Fisika B Angkatan 2018 akan menjelaskan sebuah proposal penelitian tindakan kelas yang berjudul Peningkatan Motivasi Belajar Peserta Didik melalui penerapan model Discovery Learning pada kelas 11 IPA 1 SMA Negeri 1 Wangi-Wangi. Bagian pendahuluan. A. Latar belakang masalah. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Angka 1 menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suatu belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengembangan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional diperlukan adanya standar pendidikan. Salah satunya adalah standar proses. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2003, proses pembelajaran dalam satuan pendidikan nasional diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis siswa. Berdasarkan data PISA 2012, Indonesia dalam hal literasi sains selalu memperoleh skor jauh di bawah skor rata-rata internasional. Indonesia baru bisa menduduki peringkat 10 besar terbawah dari negara-negara peserta. Rendahnya mutu pendidikan sains di Indonesia merupakan manifestasi penerapan pola pengajaran yang kurang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan peserta didik. Upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk memperbaiki mutu pendidikan tampak dengan adanya perubahan orientasi pendidikan dari belajar yang terpusat pada guru menjadi terpusat pada peserta didik. Salah satu model pembelajaran yang efektif dalam pembelajaran fisika yaitu model Discovery Learning. Dari hasil observasi awal di kelas 11 IPA 1 SMA Negeri 1 Wangi-Wangi dan wawancara dengan guru mata pelajaran fisika, diperoleh informasi bahwa rata-rata hasil ujian kompetensi siswa adalah 50,45 dan belum memenuhi kriteria ketuntasan minimal atau KKM yang ditetapkan sekolah yaitu 75. Selain itu, mengenai proses pembelajaran fisika di kelas, diketahui bahwa pembelajaran fisika diajarkan masih menggunakan model yang konvensional, sehingga motivasi peserta didik menurun dan berdampak pada hasil belajar yang menurun juga. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya peserta didik yang melakukan aktivitas selain aktivitas pembelajaran seperti bercita dengan teman sejawat dan kurangnya pemahaman peserta didik terhadap materi yang diberikan. Bertolak dari uraian di atas, maka penulis mencoba mengangkat permasalahan dengan judul Peningkatan Motivasi Belajar Peserta Didik melalui penerapan model Discovery Learning pada kelas 11 IPA 1 SMA Negeri 1 Wangi-Wangi tahun pelajaran 2021-2022. B. Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dideskripsikan, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang muncul sebagai berikut. 1. Motivasi belajar fisika peserta didik masih rendah sehingga banyak peserta didik menganggap sulit belajar fisika. 2. Pembelajaran fisika di SMA Negeri 1 Wangi-Wangi masih berpusat pada guru sehingga diperlukan metode pembelajaran yang berpusat pada kegiatan peserta didik. C. Rumusan masalah. Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini dibatasi dan dirumuskan sebagai berikut. Bagaimana peningkatan motivasi belajar peserta didik mata pelajaran fisika dengan menggunakan model Discovery Learning pada kelas 11 IPA 1 SMA Negeri 1 Wangi-Wangi tahun pelajaran 2021-2022. D. Tujuan penelitian. Sejalan dengan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah dengan menggunakan model Discovery Learning, motivasi belajar fisika peserta didik kelas 11 IPA 1 pada tahun pelajaran 2021-2022 di SMA Negeri 1 Wangi-Wangi dapat ditingkatkan. E. Manfaat penelitian. Jika ternyata terdapat peningkatan motivasi belajar fisika
kelas 11 IPA 1 SMA Negeri 1 Wangi-Wangi, maka penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut. 1. Sebagai acuan bagi sekolah-sekolah guna meningkatkan motivasi belajar fisika peserta didik khususnya pada SMA Negeri 1 Wangi-Wangi. 2. Untuk menambahkan gairah atau minat belajar peserta didik dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning sehingga hasil belajar bisa meningkat. 3. Untuk memberikan sumbangan pikiran bagi guru mata pelajaran khususnya mata pelajaran fisika dalam menggunakan model-model pembelajaran dalam proses belajar mengajar. Dan 4. Sebagai bahan masukan untuk penelitian berikutnya. Bagian 2 kajian pustaka. A. Kajian teori. Fisika merupakan salah satu cabang ilmu IPA yang mengkaji gejala alam melalui serangkaian proses atau kegiatan ilmiah. Kegiatan ilmiah tersebut meliputi melakukan pengamatan, merumuskan masalah, membuat hipotesis, melakukan eksperimen, menarik kesimpulan, serta menemukan teori dan konsep. Selain itu, fisika juga diperoleh berdasarkan sikap ilmiah yang menghasilkan produk berupa teori, konsep, dan prinsip. Pembelajaran fisika merupakan proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan dan hasil belajar fisika. Tujuan pembelajaran fisika adalah terbentuknya kemampuan bernalar pada peserta didik yang tercermin melalui kemampuan berpikir logis, sistematis, dan mempunyai sifat objektif, jujur, disiplin dalam memecahkan suatu permasalahan. Pembelajaran fisika yang berorientasi pada peserta didik memberikan banyak manfaat. Salah satu di antaranya manfaat adalah dapat menghasilkan minat jangka panjang bagi peserta didik. Motivasi belajar. Motivasi berasal dari bahasa Latin yaitu mover yang artinya menggerakkan. Motivasi adalah suatu energi penggerak, pengarah, dan memperkuat tingkah laku. Motivasi belajar dapat dilihat dari karakter tingkah laku peserta didik yang menyangkut minat, ketajaman perhatian, konsentrasi, dan tekun mencapai tujuan. Motivasi adalah suatu perubahan energi di dalam pribadi seseorang yang ditandai dengan timbulnya efektif atau perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan. Motivasi belajar merupakan faktor psikis yang bersifat non-intelektual. Perannya yang khas adalah dalam hal menambah gairah, merasa senang, dan semangat dalam belajar. Peserta didik yang memiliki motivasi yang kuat akan memiliki banyak energi untuk melakukan kegiatan belajar. Fungsi motivasi sebagai pendorong usaha dalam mencapai prestasi karena seseorang melakukan usaha harus mendorong keinginannya dan menentukan arah perbuatannya ke arah tujuan yang hendak dicapai, sehingga peserta didik dapat menyeleksi perbuatan untuk menentukan apa yang harus dilakukan yang bermanfaat bagi tujuan yang hendak dicapainya. Model Discovery Learning. Model discovery learning didefinisikan sebagai proses pembelajaran yang terjadi bila peserta didik tidak disajikan dengan pembelajaran yang berbentuk final, tetapi diharapkan mengorganisasinya sendiri. Model discovery learning adalah memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan. Dalam mengaplikasikan metode discovery learning, guru berperan sebagai pembimbing dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar secara aktif. Sebagaimana pendapat guru harus dapat membimbing dan mengarahkan kegiatan peserta didik sesuai dengan tujuan. Kondisi seperti ini ingin merubah kegiatan belajar mengajar yang teaching oriented menjadi student oriented. Dengan metode discovery learning, bahan ajar tidak disajikan dalam bentuk akhir. Peserta didik dituntut untuk melakukan berbagai kegiatan, menghimpun informasi, membandingkan, mengkategorikan, menganalisis, mengintegrasikan, mengorganisasikan bahan, serta membuat kesimpulan. Berdasarkan fakta dan hasil pengamatan, penerapan pendekatan discovery learning dalam pembelajaran memiliki kelebihan-kelebihan dan kelemahan-kelemahan antara lain sebagai berikut. Kelebihan: mendorong siswa berpikir dan bekerja atas inisiatif sendiri. Kedua, mendorong siswa berpikir
intuisi, dan merumuskan hipotesis sendiri. 3. Memberikan keputusan yang bersifat intrinsik. 4. Situasi proses belajar menjadi lebih terangsang. 5. Proses belajar meliputi sesama aspeknya. Siswa menuju pada pembentukan manusia seutuhnya. 6. Meningkatkan tingkat penghargaan pada siswa. 5. Dapat mengembangkan bakat dan kecakapan individu. Kekurangan. 1. Metode ini menimbulkan asumsi bahwa ada kesiapan pikiran untuk belajar. Bagi siswa yang kurang pandai akan mengalami kesulitan. 2. Metode ini tidak efisien untuk mengajar pada jumlah siswa yang banyak karena membutuhkan waktu yang lama. 3. Pengajaran discovery lebih cocok untuk mengembangkan pemahaman, sedangkan mengembangkan konsep, keterampilan, dan emosi secara keseluruhan kurang mendapatkan perhatian. Dalam mengaplikasikan model discovery learning di kelas, ada beberapa prosedur yang harus dilaksanakan dalam kegiatan belajar, antara lain sebagai berikut. Pertama, stimulation atau stimulasi atau pemberian rangsangan. Pertama-tama, pada tahap ini, peserta didik dihadapkan pada sesuatu yang menimbulkan tanda tanya, kemudian dilanjutkan untuk tidak memberikan generalisasi, agar timbul keinginan untuk menyelidiki sendiri. Kedua, problem statement atau pernyataan atau identifikasi masalah. Setelah dilakukan stimulasi, langkah selanjutnya adalah guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin agenda-agenda masalah yang relevan dengan bahan pembelajaran. Kemudian salah satunya dipilih dan dirumuskan dalam bentuk hipotesis atau jawaban sementara atas masalah. Ketiga, data collection atau pengumpulan data. Ketika eksplorasi berlangsung, guru juga memberikan kesempatan kepada para peserta didik untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya yang relevan untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis. Pada tahap ini berfungsi untuk menjawab pertanyaan atau membuktikan benar tidaknya hipotesis. Keempat, data processing atau pengolahan data. Semua informasi hasil bacaan, wawancara, observasi, dan sebagainya, semua diolah, diacak, diklasifikasikan, ditabulasi, bahkan bila perlu dihitung dengan cara tertentu serta ditafsirkan pada tingkat kepercayaan tertentu. Kelima, verification atau pembuktian. Pada tahap ini, peserta didik melakukan pemeriksaan secara cermat untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang ditetapkan tadi dengan temuan alternatif, dihubungkan dengan hasil data processing. Berdasarkan hasil pengolahan dan tafsiran atau informasi yang ada, pernyataan atau hipotesis yang telah dirumuskan terdahulu itu kemudian dicek apakah benar atau tidak. 6. Generalization atau penarikan kesimpulan atau generalisasi. Tahap generalisasi atau penarikan kesimpulan adalah proses menarik sebuah kesimpulan yang dapat dijadikan prinsip umum dan berlaku untuk semua kejadian atau masalah yang sama dengan memperhatikan hasil verifikasi. B. Penelitian terdahulu yang relevan. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Kristianti tahun 2015 dengan judul Upaya Meningkatkan Motivasi Belajar Biologi Materi Teori Evolusi dengan Metode Pembelajaran Penemuan atau Discovery pada siswa kelas 12 IPA 1 SMA Negeri 6 Kota Bekasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran penemuan atau discovery learning memiliki dampak positif dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Adinawati pada tahun 2018 dengan judul Penerapan Model Pembelajaran Discovery Learning Strategi Think Thought Right dalam meningkatkan motivasi dan hasil belajar menulis tes ulasan kelas 9 SMP. Hasil penelitian ini salah satunya adalah aktivitas mengajar guru mengalami peningkatan rata-rata 64,7% pada siklus pertama. Penelitian ketiga yaitu penelitian yang dilakukan oleh Rosarina tahun 2006
maksud saya tahun 2016 dengan judul penerapan model discovery learning untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada materi perubahan wujud benda. Adapun hasil yang diperoleh yaitu dengan menerapkan model discovery learning merupakan suatu alternatif untuk meningkatkan hasil belajar siswa khususnya pada materi perubahan wujud benda. C. Kerangka berpikir. Pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang bersifat sadar, bersifat sistematik, dan terarah pada terjadinya proses belajar. Peserta didik merupakan subjek belajar di dalam proses belajar mengajar. Belajar merupakan interaksi antara peserta didik sebagai subjek didik dan guru sebagai pengajar. Keberhasilan proses mengajar dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan belajar mengajar adalah penggunaan model pembelajaran yang tepat. Model discovery learning merupakan salah satu model pembelajaran yang dapat diterapkan dalam mata pelajaran fisika, karena model pembelajaran ini mampu meningkatkan motivasi belajar peserta didik yang berdampak pada hasil belajar yang meningkat pula. Semakin banyak interaksi yang terjalin oleh peserta didik dalam berpikir dan menjawab, berarti tingkat motivasi belajarnya semakin tinggi. Hal ini berdampak pada pengetahuan peserta didik juga lebih tinggi, sehingga jika peserta didik dapat berinteraksi, berpikir, dan menjawab dengan baik, diharapkan hasil belajar yang dicapai akan lebih meningkat. Dalam pembelajaran ini, peserta didik akan diajar dengan menggunakan model discovery learning, dan diharapkan setelah pembelajaran motivasi belajar peserta didik meningkat. D. Hipotesis. Hipotesis tindakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan model discovery learning dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik pada kelas 11 IPA 1 SMA Negeri 1 Wangi-Wangi pada tahun pelajaran 2021-2022. Bagian 3. Metodologi penelitian. A. Jenis penelitian. Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas atau PTK. PTK bertujuan memperbaiki kinerja guru dalam mengajar, sifatnya kontekstual dan hasilnya tidak dapat untuk digeneralisasikan. Namun demikian, hasil penelitian tindakan dapat saja diterapkan oleh orang lain yang memiliki latar belakang yang mirip dengan peneliti. B. Waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Agustus sampai September 2021 semester ganjil tahun ajaran 2021-2022. Tempat yang dijadikan penelitian adalah kelas 11 IPA 1 SMA Negeri 1 Wangi-Wangi. C. Subjek penelitian. Penelitian dilakukan pada peserta didik SMA Negeri 1 Wangi-Wangi kelas 11 IPA 1 tahun ajaran 2021-2022 dengan jumlah peserta didik 29 orang yang terdiri dari 10 orang peserta didik laki-laki dan 19 orang peserta didik perempuan. D. Desain penelitian. Penelitian ini menggunakan desain penelitian tindakan kelas atau PTK yang meliputi 4 tahap sebagai berikut. Pertama, tahap perencanaan, kedua, tahap tindakan, ketiga, tahap pengamatan, dan keempat, tahap refleksi. Hubungan keempat tahapan tersebut dipandang sebagai siklus yang dapat dilihat pada gambar. Observasi dilakukan secara langsung pada SMA Negeri 1 Wangi-Wangi untuk mengetahui kemungkinan dan kesediaan sekolah untuk dijadikan tempat penelitian. Observasi awal ini dilakukan pada peserta didik kelas 11 IPA 1 SMA Negeri 1 Wangi-Wangi. Peneliti bersama dengan guru berdiskusi, mengeksplorasi teori yang relevan dan mengidentifikasi masalah pembelajaran, serta menentukan alternatif tindakan untuk mengatasi masalah yang telah dihadapi dalam pembelajaran di sekolah, yaitu penerapan model pembelajaran discovery learning pada materi pokok elastisitas. Pada siklus pertama, bagian perencanaan. Tahap awal, perencanaan dalam meningkatkan motivasi belajar peserta didik melalui penerapan model discovery learning, yaitu menyusun rancangan pelaksanaan tindakan berdasarkan pada model discovery learning yang mencakup pembahasan materi, membuat instrumen, angket, dan observasi untuk mengukur motivasi belajar peserta didik, instrumen observasi untuk melihat proses pembelajaran selama kegiatan yang dilakukan dengan menerapkan model pembelajaran discovery
Discovery Learning dan membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang sesuai dengan penerapan model pembelajaran Discovery Learning. Bagian 2, pelaksanaan tindakan. Pelaksanaan tindakan pada siklus 1 sesuai dengan skenario pembelajaran yang mengacu pada RPP yang telah dipersiapkan. Pada pelaksanaan tindakan ini dibagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap awal, tahap inti, dan tahap penutup yang melibatkan peserta didik dalam pembelajaran. Peserta didik dalam pelaksanaan ini diminta untuk mengisi angket motivasi belajar setelah menggunakan model pembelajaran Discovery Learning. Bagian ketiga yaitu pengamatan atau pengumpulan data. Observasi dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan tindakan. Dalam tahap ini, aspek-aspek yang diamati adalah perilaku guru dan aktivitas peserta didik selama berlangsungnya proses belajar mengajar melalui pengamatan. Pengamatan ini dilakukan berdasarkan format pengamatan yang telah dibuat sebelumnya. Keempat, refleksi. Refleksi merupakan langkah untuk menganalisis data. Analisis yang dilakukan untuk mengukur baik kelebihan maupun kekurangan yang terdapat pada siklus 1. Setelah mengetahui tingkat keberhasilan dan ditemukannya kelemahan, maka akan dijadikan refleksi untuk merencanakan perbaikan pada siklus selanjutnya. Kemudian masuk pada siklus 2, bagian 1, perencanaan. Perencanaan yang akan dilakukan pada siklus 2 ini diperoleh dari hasil refleksi dan evaluasi dari hasil siklus pertama. Perencanaan dalam siklus 2 yaitu penyusunan rancangan pembelajaran tindakan sesuai dengan model pembelajaran Discovery Learning yang meliputi penyiapan materi, instrumen penelitian, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dengan menerapkan model pembelajaran Discovery Learning, membuat bahan ajar hangout dan lembar angket yang digunakan untuk mengetahui motivasi peserta didik melalui penerapan model pembelajaran Discovery Learning selama kegiatan pembelajaran. Kedua, pelaksanaan tindakan. Pelaksanaan pada siklus 2 ini sama pada siklus 1, namun dalam pelaksanaan pada siklus 2, penerapan model pembelajaran Discovery Learning dipadukan dengan bahan ajar hangout. Karena dalam refleksi siklus 1, pemberian bahan ajar handout diharapkan dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Ketiga, pengamatan atau pengumpulan data. Pengamatan pada siklus 2 sama dengan siklus 1. Pengamatan dilakukan terhadap guru dan peserta didik untuk mengetahui motivasi peserta didik di kelas 11 IPA 1 dengan penerapan model pembelajaran Discovery Learning dipadukan bahan ajar handout. Keempat, refleksi. Berdasarkan data yang diperoleh, maka dilakukan analisis data untuk memperoleh hasil yang dijadikan sebagai bahan refleksi. Refleksi pada siklus 2 dilakukan setelah melihat peningkatan dari hasil siklus 1. Apabila telah diketahui peningkatan motivasi belajar peserta didik dalam mata pelajaran fisika sudah memenuhi indikator keberhasilan dan penemuan kelemahan telah teratasi dan diketahui telah meningkat, maka hasil refleksi siklus 2 ini peneliti bisa dihentikan dan disimpulkan telah mencapai indikator keberhasilannya. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pertama, lembar observasi keterlaksanaan model pembelajaran Discovery Learning. Lembar observasi digunakan untuk menilai keterlaksanaan proses pembelajaran dengan model Discovery Learning. Penelitian ini dilakukan oleh guru atau observer untuk mengetahui kinerja peneliti dan keberhasilan pembelajaran menggunakan model Discovery Learning. Kedua, angket motivasi peserta didik. Angket motivasi peserta didik digunakan untuk menilai motivasi peserta didik. F. Teknik analisis data. Data penelitian yang diperoleh adalah data hasil keterlaksanaan pembelajaran model Discovery Learning dan data motivasi belajar peserta didik yang diperoleh dengan pemberian angket. Data yang diperoleh kemudian dianalisis sebagai berikut. Data hasil tes akan dianalisis secara deskriptif kuantitatif dengan teknik presentasi, yaitu dengan mencari nilai rata-rata atau median dan presentasi keberhasilan. G. Indikator keberhasilan. Ketercapaian presentasi keterlaksanaan pembelajaran besar sama dengan 85%. Kedua, ketercapaian rata-rata motivasi belajar peserta didik dengan kategori baik atau sangat baik yaitu
lebih besar sama dengan 85% dari jumlah peserta didik. 3. Ketercapaian motivasi belajar peserta didik yaitu lebih besar sama dengan 85% dari indikator motivasi peserta didik. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.